Terima kasih hari ini sudah datang di Power Focus pagi tanggal 11 Juli tahun 2017, hari Selasa. Bagaimana kabarnya? Semoga baik hari ini. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang prediksi perdagangan hari ini maupun kemarin market review. Dan kami langsung saja. Oke, untuk perdagangan kemarin, Jakarta Composite Index atau IHSG melemah minus 43,287 atau 0,77% di level 5.771. Pada kemarin memang juga terjadi kendala teknis karena biasanya bursa buka jam 9, namun dari jam 9 sampai jam 10 terjadi feed base yang kurang baik, sehingga pada pukul 10 IHSG sempat menguat di 5.826, namun menjelang jam 11 sampai jam penutupan jam 16 dan 16.15 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, minus 0,78%, sempat di level terendahnya di 5.769 dan ditutup di 5.771. Memang kalau saya perhatikan kemarin saham-saham yang bergerak di turun ke bawah di minus 1,14% dan melemah. Ini bisa dilihat dari sektor properti yang turun di minus 1,11, maksud saya minus 1,14% di level paling 490. Lalu juga yang kedua di sektor yang paling berat di finance di 0,99% di level 947. Lalu yang kedua, agriculture paling lemah di minus 0,89% di level 1777. Sedangkan hanya satu sektor yang menguat, Bapak Ibu, yaitu di sektor trade 0,20% di level 905,33. Walaupun kemarin trade juga sempat mengalami pelemahan, lalu kemarin trade salah satu sektor yang menguat. Lalu kalau saya perhatikan kemarin IHSG kembali lagi asing mencetakkan net sale sebanyak 543,13 miliar, dan itu juga sudah 5 kali net sale mencetakkan maksud saya investor asing mencetakkan net sale sudah 5 hari nih, dalam arti dari 4 Juli sampai dengan 10 Juli kemarin mencetakkan hasil yang net sale. Dan ini mempengaruhi IHSG sehingga IHSG dalam keadaan yang bearish kemarin. Nah, untuk prediksi hari ini saya memperkirakan akan terjadinya pola reversal dan saya memperkirakan IHSG akan bullish atau menguat di area support, dan pergerakan itu di area support 5.749 sampai dengan resisten di 5.810. Ini terlihat dari memang secara stokastik memang berada penurunan, namun untuk secara candle saya ada potensi ada beberapa pelaku pasar yang akan akumulasi beli, dikarenakan kalau saya lihat pergerakannya secara teknikal, indikator volume walaupun perdagangan kemarin melemah tanggal 10 Juli, namun volumenya tidak cukup dalam arti tidak terlalu tinggi, sehingga ada potensi pembalikan arah. Ini yang mengindikasikan adanya IHSG pada perdagangan hari ini akan menguat. Dan memang kalau saya perhatikan pada perdagangan kemarin juga secara global Hang Seng, Nikkei, dan FTSE 100 juga menguat pada perdagangan kemarin, kecuali Dow Jones yang melemah terbatas di minus 0,03% di level 21.408. Lalu Edo juga melemah minus 0,33% di level 2679. Sedangkan untuk komoditas gold menguat setelah kemarin sempat melemah, namun pada hari ini menguat 0,14% di 1.214. Oil juga menguat setelah kemarin terjun, sempat menyentuh harga 44,23, namun pada hari ini menguat 0,4 pada perdagangan penutupan kemarin menguat 0,49% di level 44,45, sedangkan coal melemah terbatas 0,06% di 79,75 versi bulan September. Lalu CPO setelah kemarin Jumat ditutup melemah, pada perdagangan hari Senin kemarin CPO menguat 0,63% di level 2.705, sedangkan USD terhadap rupiah ini kemarin melemah hanya 1 poin, yaitu di 13.398. Melihat potensi ini, mungkin saham-saham agriculture masih bisa untuk kita akumulasi ya Bapak Ibu, dikarenakan memang harga CPO kembali lagi menguat
Namun nanti akan kita jelaskan lewat teknikal. Untuk hari ini news yang pertama kita akan bahas tentang emiten telekomunikasi meraup berkah di Lebaran. Nah ini untuk emiten tersebut versi kontan saya baca adalah Hari Raya Idul Fitri kemarin memberikan berkah bagi telekomunikasi karena momen itu membuat masyarakat meningkatkan via SMS maupun via telepon dan juga layanan data sehingga ini mendongkrak pendapatan dari beberapa perusahaan yang bergerak di telekomunikasi. Salah satunya kemarin kita lihat adalah tercatat pendapatan layanan data Indosat pada tahun 2016 sebesar 35,3%, pada total pendapatan kuartal 1 2017 menjadi 42,7%. Ini juga naik. Lalu kita lihat Telkom untuk pendapatan data dan internet pada tahun 2016 sebesar 50,6% dari total pendapatan dan pada kuartal 1 2017 meningkat menjadi 52,5%. Sekitar 2, naik sekitar 1,9%, namun ini sangat menguntungkan buat Telkom. Lalu yang terakhir Excel mendapatkan pendapatan dari 2016 menyumbang sebesar 37,9% dan pada kuartal pertama 2017 menjadi 50,3%. Ini membuat beberapa pendapatan dari kenaikan tersebut ini membaik bagi perusahaan yang berada di bergerak telekomunikasi. Dan memang dari tiga tersebut saya menyarankan untuk Telkom ya, Telkom untuk kita bisa long term untuk kita bisa beli karena memang masih potensi sangat baik untuk Telkom. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang nasional makro. Survei Bank Indonesia kegiatan usaha lebih menggeliat. Ini Bank Indonesia mensurvei kegiatan usaha pada kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal pertama 2017. Hal itu tersebut terindikasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, saldo bersih tertimbang atau SBT pada kuartal kedua 2017 tercatat 17,36%. Lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama yang hanya 4,8%. Peningkatan kegiatan usaha tersebut terjadi karena ada pada sebagian besar sektor. Dan BI melihat sektor usaha dengan peningkatan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain adalah faktor musiman yang mendorong naiknya permintaan khususnya di pasar domestik, dan ini menurut Pak Tirta Sagara selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Lalu juga sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai secara rata-rata juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas, dan air bersih. Dan juga rata-rata kapasitas produksi terpakai pada kuartal kedua tahun ini sebesar 77,06%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 76,92%. Dan ini memberikan sentimen positif untuk Indonesia ya, karena memang dengan saya melihat dengan saldo bersih SBT pada kuartal kedua 2017 tercatat hanya naik 17,36%, padahal pada kuartal pertama hanya 4,8%. Ini memberikan potensi kegiatan usaha untuk di kuartal kedua ini sangat baik ya untuk saya perhatikan. Namun untuk korelasinya memang masih belum, kalau saya perhatikan memang kalau sektor retail yang fokusnya pada bulan maksud saya pada bulan Juni sebelum Lebaran maupun pada waktu bulan puasa maupun sesudah Lebaran memang ini berkorelasi negatif ya. Kalau saya perhatikan memang kalau uh, kegiatan usaha memang lebih tinggi, namun untuk penjualannya di bidang retail masih kurang baik dan ini berkorelasi yang negatif. Maksudnya tidak ada hubungan yang lebih jelas. Namun kalau saya perhatikan untuk kegiatan usaha yang bergerak karena kalau saya lihat peningkatan tertinggi itu di sektor perdagangan, namun karena retail juga dalam masa-masa kurang baik di kuartal pertama akhir maupun menjelang kuartal kedua awal, ini berkorelasi negatif nih, walaupun saya lihat industrinya masih cukup oke ya untuk kegiatan usaha ya. Lalu yang kedua, emiten Inta akan perkuat recurring income. Nah, untuk Inta sendiri, sebentar, untuk beritanya memang usai melaksanakan right issue, Inta mempunyai beberapa rencana ekspansi. Tujuan utama Inta adalah menambah porsi recurring income Inta. Dan memang Inta adalah perusahaan yang
menjual barang-barang berat ya. Dan ini terjadi strategi Inta untuk melakukan diversifikasi usaha hingga tahun 2020. Dan memang untuk kemarin kita lihat sebelumnya memang Inta melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ya, dengan target dana sebesar 232,6 miliar. Inta telah meliris 1,1 miliar saham atau 35% dari total modal disetor dengan harga pelaksanaan 200 per lembar saham. Dan memang lewat aksi koperasi ini, Inta bakal mengakuisisi Petra Unggul Sejahtera yang merupakan perusahaan listrik yang telah jadi. Dengan akuisisi sebanyak 30% tersebut, maka recurring income dari sektor kelistrikan akan mulai dicatatkan oleh Inta di tahun 2017. Dan memang secara laporan keuangan memang Inta masih kurang baik ya dalam perjalanan dari 2016 kemarin. Namun untuk saat ini memang Inta mengeksekusi manajemennya khususnya berani untuk ambil ekspansi walaupun dalam keadaan rugi, dalam arti bisa HMTD, penambahan modal dengan hak pemegang efek terlebih dahulu, dan juga berani untuk membeli akuisisi Petra Unggul Sejahtera yang memang perusahaan listrik yang sudah jadi dengan akuisisinya sebanyak 30% ini bisa menguntungkan buat Inta di tahun 2020, menjelang tahun 2020. Lalu yang kedua, Mayora. Untuk Mayora sendiri ini ada berita menyerap seluruh dana obligasi. Untuk Mayora, dana hasil obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2017 sebesar 500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan ke PUB dengan target dana 2 triliun. Dalam keterbukaannya, Mayora mengungkapkan bahwa dana ini digunakan untuk dua keperluan. Yang pertama adalah pelunasan sukuk Mundara Aba 2 tahun 2012 sebesar 250 miliar. Dan yang kedua adalah dana 249 miliar digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk memang ini saham-saham yang bergerak di consumer goods Mayora, dan memang secara teknikal memang tidak terlalu fluktuatif ya, karena memang consumer goods memang disarankan untuk beberapa pelaku pasar untuk long term, dan itu terlihat dari pergerakannya yang tidak fluktuatif, tidak terlalu naik, tidak turun, namun landai. Dan memang Mayora saya rasa memang perusahaannya juga sangat cukup baik ya, walaupun secara apa di pasar modal ada keuntungan dari obligasi untuk karena memang fokusnya ke obligasi, dan kalau saya perhatikan secara saham di chart juga tidak terlalu fluktuatif juga gitu. Jadi memang ini cuma buat long term saja kalau saya sarankan untuk Mayora. Lalu yang kedua kita akan bahas yang pertama saham teknikal nih, saham tapi dengan analisa teknikal maksud saya. Oke, sebentar dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang INDF ya, INDF. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di consumer goods, dan pada saat ini untuk INDF, INDF terakhir tanggal 10 Juli 2017 ke harga penutupan 8.600, dan kita kalau saya perhatikan volume menurun. Nah, ini indikasikan memang masih ada pola menguat ya kalau saya perhatikan, karena volume menurunnya nggak terlalu tinggi. Namun untuk saat ini saya sarankan untuk bagi yang sudah punya barang, saya sarankan ini masih ada bisa untuk kita taking profit ya untuk jangka pendeknya dengan estimasi rentannya tuh di 8.785 ya sampai dengan 8.700. Jadi 8.775, maksud saya 8.775 karena ini kelepatan 25, sampai dengan 8.700 untuk taking profit. Namun untuk Bapak Ibu yang belum punya barang, saya sarankan untuk hold saja dulu, dikarenakan memang ini sudah ada candle yang sangat tinggi ya, maksudnya turunnya cukup dalam, sehingga kalau saya perhatikan ini masih potensi penurunan dikarenakan tanda stokastik masih sudah berada di zona overbought yang mengindikasikan adanya penurunan. Dan memang kalau saya perhatikan, kalau lebih jelas ini sudah terjadi dead cross yang mengindikasikan masih ada penurunan, walaupun volumenya mengecil ya, volumenya dibandingkan hari tanggal 7 Juli. Namun kalau saya perhatikan ini masih ada potensi penurunan, sehingga nanti kita bisa beli di area support paling kuatnya di
8.525. Jadi untuk Indofood saya sarankan untuk bagi trader bisa short term 8.775 kita bisa taking profit, dan juga 8.700 estimasi rentan seperti itu. Dan untuk yang belum punya barang Indofood, saya sarankan untuk tunggu support di 8.525. Itu untuk saham Indofood. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang Adi ya. Untuk Adi sendiri nih, kalau saya perhatikan ini sudah bergerak, Bollinger Bands ini sudah di tengah ya. Namun kayaknya Adi tetap dia di 2000 di 2000 oh ini 2000 berapa ya? Oke, di 2230 nih nggak bisa menguat lagi nih, karena memang kekuatan bullishnya sudah melemah dan kekuatan bearishnya yang menguat. Untuk saat ini bisa kita taking profit dulu Bapak Ibu, karena memang ada potensi nih masih menurun nih. Dia akan balik lagi nanti ke support 2125. Jadi saya sarankan untuk bila mana Bapak Ibu sudah berada, waktu itu kami menyarankan Bapak Ibu beli di spekulasi by 2125. Mungkin saat ini momen di mana kita menjual dahulu, karena ini masih ada potensi kebalikan arah, dan nanti kita akan menunggu. Walaupun kalau saya perhatikan ya, ini 2170 mempunyai area support kuat juga nih. Jadi kalau saya gini, bagi Bapak Ibu yang sudah punya namun sudah untung, ini kita bisa taking profit juga, misalnya di 2125, lalu kita taking profit di 2170 sampai dengan 2200 untuk taking profit, estimasi rentetan. Dan memang saya ngelihat karena indikator stokastik sudah menyentuh dead cross, yang mempunyai potensi adalah adanya penurunan lagi, dan memang belum ada sinyal untuk kembalikan arah. Jadi disarankan untuk taking profit saja dulu, walaupun garis supportnya berada di area kuatnya di 2170. Namun dengan asumsi Bapak Ibu sudah membeli di area 2125. Namun kalau misalnya Bapak Ibu masih break even point, saya sarankan untuk misalnya beli di 2170 ternyata, atau 2200, saya sarankan untuk hold saja dulu, karena memang kalau secara medium term arahnya akan turun, namun nanti ada pembalikan arah ke level resisten kuatnya di 2200, oke, di 2230 kurang lebih seperti itu untuk Adikarya. Lalu kita akan bahas tentang Pegas. Terakhir yaitu Pegas. Untuk Pegas sendiri ini berkolerasi positif ya sama minyak, dan memang untuk Pegas sendiri saya sarankan untuk trader saja, namun secara jangka panjang buat investor saya kurang bilang kurang menarik ya buat Pegas. Namun untuk saat ini saya sarankan untuk Pegas ini kita juga bisa melakukan eksekusi, namun untuk saat ini bagi yang sudah punya barang ini juga bisa kita taking profit dahulu, karena memang kalau saya perhatikan resisten kuatnya di 2350, dan memang belum ada menyentuh ke atas nih. Kalau toh menyentuh ke atas, namun dia akan turun lagi ke bawah, dan terlihat pada minyak harga minyak dunia masih berada di 44 per barel. Jadi saya mengindikasikan memang ada penurunan dalam arti jangka panjang. Pegas akan sideways, kecenderungannya melemah, dan itu terlihat dari gambar yang saya perhatikan adalah dengan channel line ini. Oke, saya akan gambar dulu. Yes, ini terlihat garisnya kalau pakai channelnya memang kayak terlihat datar ya. Namun kalau saya lebih tampak dari jauhnya ada penurunan. Sehingga saya mengindikasikan untuk saat ini dengan pakai channel line ini bisa juga untuk area resistennya. Kita bisa taking profit dulu, terlebih dahulu Bapak Ibu, karena memang masih indikasi ada penurunan, dan nanti di penurunannya itu di area supportnya di 2226 untuk kita bisa spekulasi buy dengan asumsi target nanti akan turun lagi menjadi 2330. Ini untuk Pegas. Jadi saya sarankan untuk saat ini jangan, kalau yang belum punya barang jangan masuk dulu, tunggu dia sampai turun lagi di area support. Dan juga untuk yang sudah punya barang, ini adalah momen kita taking profit dulu, baru nanti ketika harganya tertembus di area di sini 237 dan punya potensi penguat, kita bisa jadi spekulasi buy di area tersebut.
Kurang lebih itu untuk, pegas. Memang, hari ini udah pukul jam 9. Jadi, untuk saat ini seperti itu dulu, Bapak Ibu, Power Fokus pagi hari ini, Selasa 11 Juli 2017, sehingga semoga apa yang kami publikasikan menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu di kemudian hari maupun hari ini untuk, melakukan action, yaitu beli, jual, atau, tidak melakukan apapun hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat sejahtera, dan semoga cuan hari ini.